Setelah kita sebelumnya jalan-jalan menikmati keindahan dari Pulau Gili Trawangan, kini kita akan menikmati surga bawah laut dunia. Dan mari kita mereview Raja Ampat bersama kita review Hot Level. Untuk menjangkau Raja Ampat, kamu harus menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Domine Edward Osok Sorong. Penerbangan menuju Sorong ini memiliki harga tiket yang bervariasi, tergantung posisimu dari mana. Jika kamu dari Jakarta, kalau dari sini lebih murah lah dan lebih mudah untuk terbang ke sana. Karena biasanya kan pesawat transit dulu di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta kan. Jadi ada beberapa pilihan maskapai penerbangan yang bisa dipakai, mulai dari Sriwijaya Air, Nem Air, Lion Air, dan Garuda Indonesia. Sedangkan saat ini hanya maskapai Batik Air dan Lion Air Group dan Garuda Indonesia yang melayani penerbangan dari Jakarta menuju Sorong, Papua Barat, dengan harga tiket mulai dari 3 jutaan rupiah. Setibanya di Sorong, kamu harus melanjutkan perjalanan kamu dari bandara ke Raja Ampat. Perjalanan bisa dilakukan dengan 2 cara untuk menuju ke Raja Ampat ya. Jadi menuju ke Raja Ampat bisa menggunakan kapal feri atau menggunakan pesawat. Jika kamu memilih menggunakan pesawat, maskapai yang melayani penerbangan adalah Susi Air dan Wings Air. Penerbangan bisa dilakukan langsung dari Bandara Domine Edward Osok Sorong menuju ke Bandara Marinda Raja Ampat. Sementara harga tiket fluktuatif naik turun, mulai dari Rp750.000 per pax. Dengan pembelian dilakukan secara langsung di loket pembelian tiket di bandara, jadi nggak bisa online ya. Jadwal penerbangan juga ditentukan oleh sejumlah kondisi yang berakibat tidak ada jadwal pasti keberangkatan menuju pesawat. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa menanyakan langsung informasi seputar penerbangan ke Raja Ampat ke kantor operasional maskapai di bandara. Jika menggunakan kapal feri, opsi yang kedua, kamu harus melakukan perjalanan terlebih dahulu ke Pelabuhan Sorong dengan jarak bandara ke pelabuhan kurang lebih 10 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Opsi yang bisa dipilih antara lain dengan menggunakan angkot warna kuning dengan trayek A dan B dengan ongkos angkot Rp10.000, atau dengan menggunakan ojek dengan biaya tergantung kesepakatan dengan tawar-menawar, atau dengan menggunakan taksi. Setelah kita sampai di Pelabuhan Sorong, kita lanjutkan perjalanannya ke Waisai. Di Pelabuhan Sorong ada 2 alternatif pilihan transportasi ke Waisai, yakni kapal cepat dan kapal lambat. Khusus kapal cepat hanya ada 1-2 jadwal keberangkatan tiap hari, yakni Senin, Rabu, Jumat. Kapal berangkat pukul 9 pagi dan 2 siang. Sedangkan hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu hanya 1 jadwal keberangkatan kapal cepat, yaitu pukul 2 siang. Sedangkan untuk kapal lambat ada 4 operator yang dengan jadwal keberangkatan yang tentatif atau jadwalnya belum pasti. Tiket kapal cepat dimulai dari harga Rp130.000 tergantung kelas, dengan durasi perjalanan 2 jam, dan tiket kapal lambat dihargai Rp100.000 dengan durasi perjalanan 4 jam. Nah, setelah kamu sampai di Raja Ampat dengan pilihan tadi ya, harus membayar untuk masuk ke pulau.
Jika kamu belum pernah masuk ke Raja Ampat sebelumnya, kamu harus membayar tiket masuk seharga 500.000 untuk wisatawan lokal dan 1 juta untuk wisatawan asing. Tiket masuk ini berlaku selama 1 tahun ya. Jadi jika kamu berlibur kembali beberapa bulan setelah kunjungan pertamamu, biaya wisata bisa lebih hemat. Jadi kamu gak usah bayar lagi ya. Ada baiknya kamu mencari penginapan atau hotel, karena jika sudah sampai di sini kemungkinan besar kamu akan menghabiskan beberapa waktu untuk tinggal liburan di sini. Ya kan nggak mungkin juga cuma 1 hari kan, mengenakan tarif Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk menuju hotelmu. Tergantung jarak hotel sih, dari pelabuhan ke hotel tergantung jaraknya ya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi biaya wisata adalah biaya penginapan. Di Raja Ampat tersedia banyak pilihan akomodasi, mulai homestay sederhana dengan biaya per malam yang terjangkau hingga resort dengan pemandangan yang indah. Untuk penginapan kamu perlu merogoh kocek hingga mulai 300.000 hingga 2 juta per malam, tergantung jenis penginapan yang kamu pilih ya. Jadi setelah kamu mendapatkan penginapan atau hotel, kamu bisa menyewa mobil dengan tarif Rp800.000. Ya mungkin kalian ingin keliling kota, jadi lebih baik menyewa mobil saja, itu opsional ya. Seharusnya menyewa kapal ya kalau di sini ya, perahu atau speedboat, karena Raja Ampat mempunyai wilayah kepulauan. Kamu harus memperhitungkan ongkos sewanya saat merencanakan biaya wisata ke sini. Biaya sewa perahu ini bisa dibilang tidak murah, yakni dapat mencapai 12 juta per harinya. Namun jika berangkat dengan teman, biaya wisata dapat ditekan karena kamu dapat membagi biaya sewa kapal. Kenapa harus menyewa kapal? Karena di Raja Ampat itu kepulauan ya, jadi kita mengunjungi satu pulau ke pulau lain kita harus menggunakan perahu atau speedboat. Nah juga jika kita ingin diving, kalau kita ingin ke tengah laut ya, kita harus ada transportasi semacam kapal dan speedboat tadi. Dan juga kita harus pikirkan untuk menyelam. Ya bener lah, untuk apa kamu berwisata ke Raja Ampat jika bukan untuk menyelam? Karena kamu harus memasukkan juga biaya sewa perlengkapan menyelam dalam rencana biaya wisatamu. Kamu memerlukan lisensi untuk menyelam, dan untuk mendapatkan lisensi kamu perlu mengikuti pelatihan dengan biaya hingga 5 juta. Atau jika biaya wisata yang bisa kamu keluarkan lebih terbatas, kamu dapat mengikuti snorkeling dengan biaya 150.000. Biaya ini digunakan untuk menyewa perangkat. Ya jelas saja kita kesini untuk menyelam, karena Raja Ampat merupakan salah satu tempat menyelam terbaik yang diakui oleh dunia kan, dan turis-turis mancanegara juga. Dan juga ini dia fakta dari Raja Ampat yang mempunyai kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 610 gugusan pulau yang mampu membuat kamu berdecak kagum. Kepulauan di Papua Barat ini memiliki 4 pulau terbesar dan paling banyak dikunjungi oleh turis asing, yaitu Pulau Misol, Pulau Salawati, Pulau Batanta, dan Pulau Waikio. Keempat pulau ini dinobatkan sebagai pulau yang mempunyai keragaman biota laut paling tinggi. Raja Ampat sendiri adalah salah satu taman laut menawan di tanah air. Bahkan diakui dunia sebagai pulau dengan terumbu karang terbanyak yang mencapai sekitar 75% dari keseluruhan spesies terumbu karang di seluruh dunia. Bahkan ada banyak spesies ikan yang hidup di dasar laut Raja Ampat dengan lokasi diving terbaik di Monster Island, Chicken Reef, Make Point, Blue Magic, dan lainnya. Maka sudah sepatutnya akan bangga menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Sampai di sini seperti biasanya lah, mari kita ajak kalian untuk membayangkan bagaimana keseruan, keindahan, dan nikmatnya keindahan liburan di Raja Ampat. Oke, kita